Terima kasih. Selamat datang di ibadah kategorial ini yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Namun sebelum ibadah malam ini kita mulai, mari kita bersama ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memasuki panggilan beribadah dengan bersama secara berbalasan dalam pujian Mazmur. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu, jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu dan berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Sebab hanya Tuhan Allah lah pelindung kita dan Raja yang agung yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami membaca, merenungi, dan boleh menyatakan firman itu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Filipi pasal 3, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, 2 ayat saja. Filipi pasal 3, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Ya. Temanya kita belajar untuk melupakan.
Begini katanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua punya masa lalu. Kita semua punya cerita dan kita semua merangkai sejarah dalam hidup kita. Nah, seperti apa, bagaimana hidup kita, bagaimana sejarah hidup kita, perjalanan kehidupan kita, tentu tidak selalu menyenangkan. Tentu tidak selalu diwarnai dengan keberhasilan. Bahkan mungkin tidak selalu diwarnai dengan hal-hal yang baik-baik saja. Mungkin kita pernah melakukan banyak hal yang membuat kita menyesal. Mungkin kita juga pernah melakukan banyak hal di masa lalu yang membuat kita merasa malu sendiri. Terus terang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya pun juga mengingat cerita-cerita lalu, tidak jarang saya pun juga hidup dalam penyesalan. Ya, kalaupun juga lalu kemudian ada banyak orang bercerita tentang kehidupan cerita lalu dulu, ya saya sih apa boleh buat. Gitu, saya paling suka kalau misalnya untuk reuni SD, teman-teman SD kumpul, diajak kumpul, saya mau. Ya, saya mau datang dan juga berapa kali saya pernah datang di reuni SD. Tapi reuni SMP dan reuni SMA saya nggak pernah mau. Gitu. Kenapa? Karena orang selalu mengingat cerita-cerita kebaikan ataupun juga kesalehan masa lalu. Gitu kan, dan mengungkit-ungkit cerita lalu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih yang terjadi dengan realitas kehidupannya Rasul Paulus? Saudara, tidak sedikit orang mengingat bahwa Rasul Paulus itu juga adalah seorang yang pernah bernama Saulus. Bahwa dia adalah dulunya adalah orang yang benci Tuhan Yesus. Dulunya dia adalah orang yang benci Kristen. Dulunya dia adalah orang yang menangkapi orang Kristen lalu membunuhnya. Bahkan Stefanus pun juga mati dibunuh di hadapan dia. Saudara, orang akan mengingat. Ini masa lalu yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Ini masa lalu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mungkin bagi Rasul Paulus sendiri dia berupaya terus untuk meninggalkan cerita-cerita lama. Tapi toh tidak sedikit orang akan mengingatnya, tidak sedikit orang akan membukanya, dan tidak sedikit orang mungkin akan menceritakannya. Dan mungkin orang akan mengatakan bahwa Paulus itu dulu namanya Saulus, pernah melakukan orang yang membenci Tuhan Yesus dan semuanya ini. Tapi sekarang ketika dia harus berbicara tentang kebenaran, ketika dia harus menyampaikan tentang sesuatu yang benar, maka orang akan mengatakan, bagaimana mungkin orang yang dulu suka membunuh, orang yang dulu suka menangkap orang-orang Kristen, sekarang dia harus berbicara tentang kekristenan dan cintanya kepada Tuhan Yesus, dan dia menyebarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Orang mempertanyakannya. Lalu kemudian mungkin orang juga ada yang mencoba mengadili dan menggugat. Apakah hidupmu itu sudah benar dan lebih benar daripada yang lainnya? Karena itu ayatnya yang ke-13, saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Maksudnya dia mau mengatakan bahwa dia sendiri tidak berarti bahwa dia adalah orang yang benar. Dia menangkap kebenaran. Dia pun juga hidup di dalam kebenaran sebagaimana seharusnya. Dia menyadari, tetapi apa yang aku lakukan sekarang, ya aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi dengan kata lain, dia belajar untuk meninggalkan masa lalu.
Dia belajar untuk kemudian meninggalkan cerita-cerita lalu. Dia belajar untuk meninggalkan kisah hidupnya yang tidak baik di masa lalu. Tetapi apa yang mau dikatakan dia saat ini, aku pun juga belajar untuk mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, sudahlah yang lalu itu. Ya, saya seringkali mengatakan, saudara, dalam pemahaman Jawa itu, yo wes lah. Gitu kan, yo wes lah. Ya sudah. Gitu, ya wes. Kalau sudah, ya sudah. Gitu ya. Jadi kata Paulus, ya sudah. Sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia mau bicara tentang masa depan. Dia mau bicara tentang kehidupan yang akan datang saat ini dan yang akan datang. Maka saudara, kualitas hidup dia bukan kualitas hidup yang lalu. Dia mau mengatakan bahwa realitas kehidupannya bukan cerita lalu. Gitu kan, tetapi ceritanya saat ini dan masa depan. Kenapa bagi masa depan dia? Karena masa depan ada harapan. Kalau cerita masa lalu kan sudah selesai. Cerita masa lalu kan sebuah pengalaman. Ya, yang nggak bisa kita ubah juga. Cerita masa lalu kita tidak bisa memperbaikinya. Sudahlah. Karena itu tetapi apa yang dia mau katakan, saya berlari kepada tujuan, dia mengarahkan hidup kepada apa yang ada di hadapanku. Dia mengarahkan kepada diri apa yang ada di hadapannya. Dia berlari untuk memperoleh hadiah. Saudara, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Saudara, melalui firman Tuhan kita ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, saudara, hidup kita seringkali terbelenggu oleh cerita lalu. Mungkin itu tadi, mungkin kita punya cerita kurang baik di masa lalu, hidup kita. Mungkin kita pun juga punya pengalaman-pengalaman buruk, trauma masa lalu. Mungkin kita pun juga punya pengalaman-pengalaman masa lalu, luka batin. Luka batin karena kita pernah dibully. Luka batin mungkin karena kita pernah diejek. Luka batin mungkin karena kita pernah mengalami tindak kekerasan. Mungkin luka batin ketika kita pun juga pernah mengalami situasi-situasi atau penghinaan ataupun juga bahkan kata-kata yang tidak senonoh atau tidak layak dari orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin pernah punya pengalaman masa lalu yang begitu menyakitkan dalam hidup kita. Mungkin kita punya pengalaman masa lalu yang begitu membuat kita kecewa terhadap diri kita sendiri. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka apa yang ada di belakang, sudahlah. Maka pada saat ini yang ada di belakang kita belajar untuk kemudian melupakan. Meskipun tidak gampang. Ya, kita belajar untuk melupakan bahwa yang lalu itu adalah sebuah pengalaman dan sudahlah, itu menjadi sebuah pengalaman hidup. Biarlah itu sudah menjadi bagian dari sebuah realitas kehidupan kita. Itu menjadi sebuah fakta dari hidup kita. Memang kalau kita pun juga seperti itu, memang mau apa? Mau bagaimana? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang paling utama di saat ini adalah bukan cerita masa lalu. Tetapi cerita kita adalah cerita saat ini dan akan datang. Now and future. Karena itu saudara, bagaimana bagi Rasul Paulus? Dia berusaha untuk melupakan apa yang telah di belakangku, ya sudah. Tetapi dia mau mengarahkan diri ya ke hadapannya. Jadi dengan kata lain kepada jemaat dia di Filipi, ya sudah, memang dulu saya jahat. Tapi sekarang ini saya pejuang Kristus. Dulu memang saya suka menangkapi dan membunuh orang-orang Kristen. Tapi saat ini saya memelihara, saya menyebarkan, saya menjaga hidup. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau kita bicara tentang hidup,
maka hidup kita saat ini dan yang akan datang itu menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa, saudara? Yang kedua, karena itu masa lalu ya sudah. Tetapi saat ini adalah saat yang menentukan, momen yang menentukan. Apakah kita akan mengulangi masa-masa buruk? Apakah kita akan mengulangi kehidupan kita yang suram pada masa lalu? Apakah kita akan kemudian membiarkan cerita hidup masa lalu yang menyakitkan itu lalu kemudian kita bawa-bawa sekarang? Saudara, maka di saat ini adalah saat bagaimana kita berubah dan mengubah hidup kita. Saat inilah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup diubahkan. Jadi saya ingat ada lagu PKJ. Perubahan besar di kehidupanku sejak aku hidup bersama dengan Tuhan. Begitu ya lagunya ya, saya nggak terlalu hafal. Tetapi ada kata satu, perubahan besar di dalam hidupku sejak aku menerima Yesus. Perubahan besar dalam hidup aku sejak aku percaya Yesus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita mau mengatakan ketika saya mengikut Yesus, apa? Gitu kan? Apakah kita lalu kemudian menjadi beganang begining begonong, melakukan ini dan itu dan ini? Oh iya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita hidup di dalam sebuah realitas panggilan Tuhan. Yaitu untuk hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera, dan hidup di dalam kasih. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel. Ya, tulisan. Tulisan ini ada di jurnal internasional. Jadi dokter-dokter gitu ya, dosen-dosen yang mau mencapai profesor, dia harus menulis buku atau menulis artikel, menulis tulisan penelitiannya di sebuah jurnal internasional theological. Ya, di jurnal internasional ini saya membaca tentang kehidupan kekristenan yang bebas. Saudara, maka bagaimana hidupnya seorang Kristen? Maka hidupnya seorang Kristen itu landasannya adalah sebuah kebebasan. Ya, makanya karena itu ada teologi kebebasan. Teologi kebebasan yang tapi bukan model Guterres. Kalau model Guterres itu adalah teologi kebebasan terhadap politik. Tetapi ini adalah teologi kebebasan di mana manusia Kristen adalah manusia yang bebas. Jadi dibebaskan dari sebuah berbagai macam beban-beban hidup. Dibebaskan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban keagamaan. Dibebaskan dari berbagai macam kewajiban dan keharusan-keharusan. Ya, realitas keagamaan. Karena itu saudara, lalu bagaimana dengan realitas kehidupannya orang Kristen? Realitas kehidupannya orang Kristen, saudara, mendasarkan diri di dalam apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan? Maka kita mengasihi Tuhan, kita beribadah, kita membuat datang ke gereja memuji Tuhan. Ya, kita memberikan persembahan, memberikan hidup, melayani, jadi guru sekolah minggu atau jadi apapun juga. Kita berkarya bagi Tuhan. Dan ketika itu, saudara, kita bebas. Kenapa? Karena dasarnya kasih. Ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, maka kasih itu adalah kekuatan kita untuk memberi. Kekuatan kita untuk melakukan. Kasih itu adalah kekuatan kita untuk kemudian mengekspresikan cinta kasih itu pun juga di dalam sikap dan perilaku. Karena itu, saudara, cirinya kehidupannya orang Kristen, tidak ada dalam dogma kita, dalam buku dogmatik kita, misalkan orang Kristen wajib untuk berdoa sehari 3 kali. Nggak ada. Nggak ada orang Kristen wajib sebelum makan kudu berdoa. Nggak ada ceritanya.
Gitu kan. Tetapi ketika itu menjadi sebuah komitmen dan tradisi. Minggu harus ke gereja, mau makan kita berdoa, bersyukur, gitu ya. Tapi enggak ada kata wajib, kalau tidak ada dosa, kalau tidak ada, enggak ada. Saudara, maka di dalam pemahaman tentang kasih itulah, maka orang melakukan, banyak hal melakukan, ya banyak hal berbuat, dan banyak hal menyatakan sesuatu, dasarnya adalah mengasihi. Karena itu saudara, orang yang dasarnya kasih, dia akan selalu bersuka cita untuk melakukan apapun. Orang yang mengasihi, dia dengan senang hati, dengan gembira, dia melakukan banyak hal. Bapak Ibu, ya saya seringkali menggunakan ilustrasi jatuh cinta. Ya, karena ketika saya ikut kursus meditasi, itu maka temanya adalah falling in love with Jesus. Ya, jatuh cinta. Bagaimana Bapak Ibu dulu ketika jatuh cinta? Orang jatuh cinta mah maunya selalu berdua, ketemu terus. Orang jatuh cinta mah selalu ingin memberi yang terbaik, ya memberi hadiah, memberi apa yang kemudian untuk orang yang kita cintai, sebatas kemampuan kita tentunya. Dan kita senang melakukannya. Kita senang melakukan untuk memberi yang terbaik kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Ya, kenapa? Karena kita mencintainya. Kita mengasihinya. Sehingga saya ingin memberi yang terbaik. Begitupun juga ketika kita menjadi orang tua. Bapak Ibu, sekarang kita menjadi orang tua. Ya, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi kakek, menjadi nenek. Ya, kita pun juga ketika anak-anak kita meminta, kita mau kok memberi yang terbaik. Kita mau beri anak kita apa yang terbaik untuk mereka. Apapun itu. Ya, sebatas kemampuan kita tentu. Kenapa? Karena kita mengasihi, kita mencintai, dan kita tidak merasa beban tuh. Kita tidak merasa bahwa itu menjadi sesuatu hitung-hitungan gitu ya antara orang tua dengan anak gitu. Ataupun juga lalu kemudian kita pun juga menuntut anak balik. Awas lu balikin ya, kalau enggak ada. Kenapa? Karena kita mengasihi, maka kita mau melakukan segala yang baik. Karena kita mencintai, maka kita pun juga dalam sikap dan perbuatan kita, kita melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Karena di dalam kata cinta itu tidak ada istilah menyakiti. Ya, katanya cinta tapi menyakiti, katanya cinta tapi mencakar, katanya cinta tapi lalu memukul, nggak ada orang begitu. Cinta menjaga hidup, melindungi. Cinta itu akan memelihara hidup, mengembangkan hidup, sehingga semua orang yang dicintai akan bersuka cita, akan hidup dalam damai. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kehidupannya orang Kristen, wah ini teologinya adalah bebas, freedom. Yaitu kan kita hidup dalam kebebasan nih. Mau ibadah seperti apa, mau liturgi seperti apa, lalu mau ibadah jam berapa, mau kebaktiannya seperti apa, orang Kristen mah bebas. Gitu ya. Tetapi hidupnya itu adalah hidup yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Itulah yang kemudian oleh Paulus mengatakannya, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita hiduplah di dalam kasih sebagaimana Tuhan mengasihi. Maka hiduplah kita juga di dalam damai, sebagaimana Kristus Yesus adalah Raja Damai. Sehingga dengan hidup dengan panggilan surgawi ini, saudara, ya kita lupakan semua yang menyakitkan. Kita lupakan tentang semua yang mengecewakan hidup di masa lalu. Kita lupakan semua yang mengganggu suasana batin kita, yang membuat kita sedih hidup kita. Sudah, ya yang sudah terjadi. Tapi yang paling utama saat ini dan hari esok dan saat ini, mari kita bersama-sama membangun hidup
Kita mengubah hidup kita, mengganti hidup kita. Ya, kita berubah dalam hidup kita. Dan hidup kita adalah panggilan surgawi. Yaitu hidup di dalam kasih yang membawa kita bahagia dan damai. Amin. Baik, terima kasih Pak Brita atas firman-Nya. Jadi kita mulai melupakan. Jadi sing wis ya wis ya Pak ya. Yang sudah ya sudah. Yang jelek-jelek kita lupakan. Kita menyambut untuk mulai hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Begitu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masukin untuk persembahan. Namun sebelum persembahan dimulai, kami akan bacakan dari Mazmur 50 ayat yang 23. Yang demikian sabdanya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Ephatha Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta D. Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Terima kasih Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, kita boleh bersama-sama untuk bersatu hati dalam doa untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam sukacita, kami hadir dengan membawa persembahan yang sungguh kami terima daripadamu. Kiranya Tuhan yang meneguhkan agar benda-benda mati ini pun juga diberkati sehingga bermanfaat bagi karya dan pelayanan gereja Tuhan di GKP Ephatha Cakung. Kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini boleh mencukupkan apapun juga yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan gereja dan berjemaat di GKP Ephatha Cakung. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, kami percaya bahwa kasih Tuhan yang menyertai kami. Setiap kami punya cerita hidup dan setiap kami punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang kadang menyakitkan, mengecewakan, dan membuat kami pun juga tidak bahagia. Di samping ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang begitu menyenangkan, yang menguatkan kami dan memampukan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa,
Maka kami belajar untuk meninggalkan masa lalu agar masa lalu tidak membelenggu hidup kami. Tapi kami mau hidup dalam sebuah perubahan besar dalam kehidupan kami. Sejak kami mengikut Yesus dan percaya dalam Yesus, kami boleh dibaharui hidup kami di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, maka kehidupan bebas kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melandasi hidup di dalam kasih yang membawa kami sukacita, bahagia, dan damai dengan satu dengan yang lainnya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul, baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun juga anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian-ujian atau ulangan-ulangan tengah semester. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan juga yang menyertai anak-anak kami ketika mereka sebentar akan belajar tatap muka. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, jagai kami agar kami boleh selalu sehat. Anak-anak kami pun juga boleh selalu dijagai oleh Tuhan. Dan juga Tuhan juga memberkati upaya pemerintah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat banyak. Sehingga kami boleh hidup di dalam kekuatan, kesehatan, dan bahkan hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, kami berdoa bagi Bapak Silitonga, kami berdoa bagi Ibu Christine Rajio, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang mengalami gangguan kesehatan, kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, jamahan kasih Tuhan boleh menguatkan kami. Kasih dan penyertaan Tuhan boleh menjadi nyata. Sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh kami dan bahkan di tengah-tengah segala kerapuhan-kerapuhan yang ada, kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kami semua. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami agar kami pun juga mengarahkan pandangan hidup kami ke masa depan. Dan kami boleh berlari dan berlari dan berlari untuk mendapatkan anugerah mahkota kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, untuk mengakhiri kebaktian ini, marilah kita bersama nyanyikan dari Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit
Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa Tidak dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Mari